Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Wiradinata dengan NPM 2429061005. Di kesempatan kali ini saya akan membahas hasil presentasi saya, hasil makalah saya, yaitu tentang mazhab-mazhab pemikiran sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis atau dikritis formal, tetapi juga sebagai nilai fenomena sosial yang berkembang dipengaruhi oleh interaksi serta kondisi masyarakat. Mazhab-mazhab sosiologi hukum adalah metode yang pendekatan tertentu dalam suatu bidang ilmu yang terbentuk melalui penelitian dan pemikiran mendalam, sehingga menjadi fenomena yang memiliki prinsip-prinsip yang mendalam, yang jelas. Dalam ilmu sosiologi dan hukum, mazhab merujuk pada kelompok pemikiran yang memiliki pandangan atau nilai yang sama dalam memahami suatu fenomena, termasuk fenomena hukum. Salah satu mazhab yang penting dalam sosiologi hukum adalah mazhab sosiologi hukum, yaitu aliran pemikiran yang menerapkan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena sosial. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan formal atau terpisah dari masyarakat, tetapi merupakan produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan politik. Mazhab sosiologi hukum bertujuan untuk belum John Lanjut. untuk memahami bagaimana hukum berfungsi di dalam masyarakat, bagaimana terbentuk dan berubah seiring dengan dinamika sosial, serta bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial. Secara secara keseluruhan, secara keseluruhan, mazhab sosiologi hukum menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Dengan melihat hukum seperti pihak interaksi sosial, mazhab itu memungkinkan pemahaman yang lebih dalam masyarakat yang dinamis. Aliran-aliran dalam sosial politik, aliran positif. Aliran positif dipelopori oleh Don Locke adalah sebuah aliran yang hanya ingin membicarakan kajian dan yang dapat diamati dan dari luar secara alami. Aliran positif tidak mau dimasukkan hal yang tidak dapat diamati oleh luar, seperti nilai dan tujuan. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi latar belakang tumbuhnya sosiologi dalam aliran positivisme. Semua pengetahuan harus dilaksanakan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Dan pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan. Yang kedua, aliran normatif. Aliran normatif adalah dalam sosiologi hukum yang dipropori oleh pemikiran seperti Philip Scott, melihat hukum bukan hanya sebagai aturan atau fakta yang bisa diamati, tapi sebagai ilustrasi yang memuat nilai-nilai mendasar bagi masyarakat. Dalam pendalaman aliran ini, hukum berfungsi untuk menunjukkan dan mengaspirasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Aliran positif ber, berguna berargumen bahwa tanpa mematuhi hukum sebagai institusi nilai, ketertiban dan makna hukum dalam masyarakat menjadi kabur dan bukan dan bahkan asing. Mazhab mazhab yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Sosiologi hukum selain mazhab formalitas, beberapa ahli filsafat hukum
menekankan hukum dan prinsip normal moral memiliki hubungan yang sangat penting. Namun, ahli filsafat hukum yang biasanya disebut kaum positivis berpendapat sebaiknya yakni hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan. Salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalitasis yang teorinya dikenal dengan analisis John adalah tokoh mazhab formalitas dan terkenal dengan doktrin hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari memegang keadilan, kedaulatan. Kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini memiliki pendirian yang berlawanan dengan mazhab formalitas. Mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara menelah segi sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Sebagai pemuka ilmu sejarah hukum adalah pelopor mazhab ini menurut Sifri, hukum adalah berwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat serta kepercayaan, bukan pembentukan undang-undang. Yang ketiga, mazhab utilitarianisme. Mazhab ini diperoleh oleh Jerry Bentham dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dengan mempengaruhi penderitaan. Dia juga mencoba mempelajari teori tersebut di bidang hukum. Dengan demikian, baik buruknya perubahan diukur dengan apakah perubahan itu mendengarkan kebahagiaan atau tidak. Semua hanya dengan undang-undang, yaitu buruknya ditentukan oleh hukum utilitarisme tersebut. Artinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian tersebut, masyarakat akan nilai sebagai undang-undang yang baik. Pada intinya, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the great empires of the great number. 4. Mazhab sosiologi Jurisme. Mazhab ini dipelopori oleh Queen Anne, yakni terdapat pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan arti lain terdapat perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Pada dasarnya, hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut aliran ini, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada perbedaan legislatif, keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, namun berasal dari masyarakat atau tertib dalam masyarakat berdasarkan dan peraturan yang dipaksakan oleh negara. 5. Mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum lahir dari pemikiran Karl Referen. Aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Mazhab realisme hukum manusia sekarang mengetahui bahwa hukum sebenarnya terdiri dari putusan pengadilan bahwa keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kaidah hukum yang dipaku dalam mempengaruhi keputusan hakim, terdapat juga prasangka politik, ekonomi, serta moral yang menentukan keputusan hakim. Bahwa praktik dasar-dasar sosiologi hukum. Doktrin.
berarti banyak memberikan sosiologi hukum harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Kualifikasi peraturan yang perlu diadakan ialah aturan hukum yang bersingkandungan, ketidakkawanan mekanis atau ketidakkawanan karena perbedaan. Hukum yang bersetujuan dengan ini hukum pidana dan hukum yang bojon. Simpulan. Selanjutnya kita masuk ke simpulan. Jadi kesimpulan dari mazhab-mazhab sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu sosial mempelajari hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat. Menganggap hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh interaksi dan konteks budaya, politik, serta ekonomi. Pemahaman sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari mazhab-mazhab yang mempengaruhinya, seperti aliran positif, pengetahuan pengamatan empiris, dan aliran normatif yang menekankan nilai-nilai hukum sebagai interaksi sosial. Selain itu, masalah ini menjelaskan beberapa mazhab penting dalam sosiologi hukum, seperti mazhab formalitas yang bisa memisahkan beberapa mazhab penting dalam sosiologi hukum, seperti mazhab formalitas yang memisahkan hukum, mazhab sejarah dan kebudayaan yang memahami hukum dalam konteks sejarah masyarakat, dan mazhab utilitarisme yang mengatur hukum berdasarkan kebahagiaan yang dihasilkan. Juga mazhab realisme, hukum yang menggarisbawahi pentingnya keputusan pengadilan dalam menciptakan hukum, mencerminkan dinamika antara kaidah hukum dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses peradilan. Tokoh-tokoh empiris Empedin. Tokoh-tokoh seperti Empedin dan Maxwell telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentukkan dasar-dasar sosiologi hukum dengan menekankan bahwa pentingnya konteks sosial dan intervensi dalam memahami hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum harus dilihat sebagai pandangan komparatif yang mempertimbangkan interaksi kompleks antara hukum dan masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan memfasilitasi perubahan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, sosiologi hukum berperan vital dalam memperkenalkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana sebagian hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang harus berkembang. Sekian presentasi makalah saya tentang mazhab-mazhab pemikiran sosiologi hukum. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan nama, karena saya akan terus memperbaiki makalah saya ke depannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.